Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah, Rabb kita semuanya, yang telah memberikan kepada kita kenikmatannya, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba ingin menghitung nikmat-nikmat dari Allah, la tuhsuha, niscaya kalian gak akan berhasil menghitungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita terus mencoba, berusaha bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu merindukan kita semuanya. Di akhir hayat beliau selalu mengatakan, ummati, ummati, gimana nasib umatku, bagaimana keadaan umatku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan lainnya dengan kita bertemu dengan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ingatkan agar terus kita bertakwa kepada Allah dengan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, meninggalkan segenap larangan yang Allah telah larang kepada kita semuanya, dalam bentuk keikhlasan dan juga di atas ilmu syar'i. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa harus bertakwa? Kenapa kita dituntut di dunia ini agar terus menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah? Karena Allah sayang kepada kita semuanya, karena Allah cinta kepada hambanya. Allah ingin lihat hambanya selalu dalam keadaan bahagia dengan kunci ketakwaan itu, jamaah. Bukankah dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kebahagiaan duniawi bagi mereka yang selalu bertakwa kepadanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah-masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bahagia. Bukan hanya itu jamaah, kebahagiaan duniawi yang lainnya yang kita akan dapati bukan hanya menjadi untuk diri kita sendiri, bukan hanya kebahagiaan itu untuk diri kita sendiri, akan tetapi Allah janjikan kepada kita semua, jikalau kita bertakwa kepada Allah, maka orang yang berada di sekitar kita juga akan mendapatkan imbasnya, imbas bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita bertakwa kepada Allah, rekan sekantor kita pun akan mendapatkan kebahagiaannya. Jikalau kita bertakwa kepada Allah,
keluarga kita pun akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jikalau ada seorang di satu penduduk yang dia beriman dan juga dia bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama, kami bukakan keberkahan yang turunnya dari langit, wal ard, kata Allah, dan juga keberkahan yang tumbuh dari bumi. Dengan sebab ketakwaan kita, semua kena imbas bahagia dari kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Surga Allah itu layak diberikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlombalah kalian untuk kembali kepada ampunan Allah, yang dimana dengan sebab lombanya kita itu mendapatkan surga dari Allah. Luasnya surga seluas langit-langit dan juga bumi, yang dipersiapkan, yang dipersembahkan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun coba perhatikan ini jamaah sekalian, ternyata takwa ini punya tuntutannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 123, "Wattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian berhasil mensyukuri nikmat Allah. Subhanallah, kita dituntut untuk bertakwa, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Karena apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit di antara hambaku, kata Allah, yang menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Sedikit jamaah. Subhanallah, kita ucapkan alhamdulillah, itu sudah tanda bahagia buat kita. Kita menjadi hamba yang bersyukur, itu tanda kebaikan buat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh mengherankan kehidupan orang yang beriman. Semua kondisi, semua keadaan, semua itu dalam keadaan bahagia. In asabathu sarra'i syakar, jikalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur, fakana khairul lahu, itu tanda bahagia buat dia, tanda kebahagiaan akan turun untuk dia. Wa in asabathu dharra'i sabar, jikalau dia ditimpa ujian, musibah, dia bersabar, fakana khairul lahu, itu tanda kebaikan akan datang kepada dia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan yang lain tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, maka Allah janjikan kirimkan kekuatan untuk kita semuanya. Jikalau kita merasa lelah di tempat kerja, kita ucapkan alhamdulillah. Lelah menjadi kepala keluarga, alhamdulillah. Lelah dalam menuntut ilmu syar'i, alhamdulillah. Allah pasti kirimkan kekuatan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana istri beliau Fatimah binti Rasulillah mengeluh tentang lelahnya menjadi seorang ibu bagi anak-anak dia, tentang lelahnya menjadi istri bagi suami dia. Ia mengeluh, "Wahai suamiku, berikan kepadaku satu pembantu saja agar sedikit meringankan bebanku di rumah ini." Maka apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Coba kita pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta kepada beliau satu saja pembantu. Maka kemudian Ali dan juga Fatimah berangkat menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awala adullukuma ala ma huwa aqwa wa khairun minal khadim." Mau aku tunjukkan kepada kalian, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antaqula subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34." Dengan sekedar engkau mengucapkan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah
33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat syukur itu alhamdulillah di setiap keadaan kondisi kita apapun itu, ucapkanlah alhamdulillah, maka dengan izin Allah, Allah akan mengirimkan kekuatan buat kita semuanya. Namun seringkali kita bersalah, bukan hanya untuk mengucapkan alhamdulillah ini telah kita tuntaskan syukur kita kepada Allah. Belum jamaah, sampai kita benar-benar bisa membuktikan kalimat itu dengan ibadah kepada Allah. Kalimat syukur itu dibuktikan dengan kita beribadah kepada Allah. Bukankah Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa sebelumnya dan dosa-dosa yang akan datang nanti? Mengapa engkau capek lelahnya salat malam setiap malamnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat malam sampai pecah kulit telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking seringnya, saking lamanya beliau salat malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, awala akunu abdan syakura? Bolehkah aku wahai Aisyah menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur dengan ibadah jamaah sekalian. Dan ibadah itu sendiri bukan hanya kita lakukan di bulan suci Ramadan, bukan hanya di Ramadan. Karena Allah yang kita sembah kemarin di Ramadan adalah Allah yang kita sembah di bulan Syawal ini. Allah yang kemarin kita sembah di Ramadan adalah Allah yang kita sembah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kalian menemukan kematian. Jamaah sekalian, umur kita nggak ada yang tahu akhirnya kapan. Kita nggak tahu kita meninggalnya itu kapan. Tiba-tiba ada suara dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang fulan bin fulan. Ternyata nama kita yang disebutkan, ternyata kita yang dimandikan, ternyata kita yang dikafani, kita yang disolatkan, kita yang dikuburkan, bertemu dengan Allah. Qala rabbirji'un, ya Allah, hidupkanlah aku kembali, pulangkan aku ke dunia kembali, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku berkesempatan untuk sujud satu kali saja ya Allah. Tahan dulu malaikat maut, cabut aku ketika aku sujud di atas sejadahku, kemudian matikanlah aku di situ. Apa jawaban Allah? Kalla, terlambat. Jamaah sekalian, kita masih diberikan kesempatan sekarang ini. Usahakan apapun yang menjadi prioritas kita, usahakan jadikan itu ibadah dalam hidup kita, maka engkau akan bahagia selagi masih ada kesempatannya. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu rabbi wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di Ramadan kemarin telah belasan hari kita telah melewati Ramadan, kita sudah meninggalkan Ramadan. Namun jamaah sekalian, jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Kita bela agama Islam kita yang tercinta ini dengan kita semangat dalam melakukan ibadah jamaah. Pembelaan kita terhadap Islam itu cukup ringan dibandingkan dengan para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW membela agama Islam. Coba kita lihat sahabat Bilal bin Abi Rabah yang dia membela agama Islam, rela diikat lehernya di arah keliling kota Mekah oleh anak-anak kecil. Di siang harinya dipanaskan satu batu, kemudian diletakkan di dadanya untuk membela agama Anda. Sahabat Khabbab bin Ard yang dia itu rela diikat kakinya, diikat oleh kuda yang berlari kencang sampai melewati bebatuan yang tajam, sehingga apa jamaah? Sehingga dia berpisah kulit punggungnya berserta daging-daging. Jamaah sekalian,
Pembelaan kita terhadap Islam cukup mudah, cukup ringan untuk kita beribadah terus, untuk kita menjadi orang yang bertakwa terus sampai akhir hayat kita. Coba kita lihat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, yang dia menyaksikan kematian orang tuanya di hadapan mata beliau. Ayahnya disiksa siang dan malamnya sampai meninggal dunia. Ibunya disiksa, ditusuk dari bawah sampai tembus ke kerongkongannya untuk membela agama Anda, yang kita dengan enaknya merasakan manisnya iman pada saat ini. Cukup dengan ibadah jamaah sekalian. Mungkin hari-hari yang akan kita lalui ini tidak mudah. Karena apa? Syaitan mulai dibebaskan kembali. Kemudian neraka mulai dibukakan kembali. Maka izinkanlah khatib sebagai akhir dari khutbah kali ini memberikan satu bingkisan untuk jamaah sekalian, agar ini bingkisan ini dibuka lagi di rumah masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing, yaitu bingkisan berupa hadis dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat Utsbah bin Mas'ud. Ia mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, inna min waraikum ayyamas sabrin, sesungguhnya akan hadir di belakang kalian nanti para sahabatku satu zaman yang disebut dengan zaman kesabaran, zaman yang penuh dengan fitnah. Lil mutamassikina fihinna ala ma antum alaih, bagi orang yang dia beristiqomah di zaman tersebut, yang dia bersabar untuk menjalankan ibadah di zaman kesabaran tersebut, apapun yang diterima tetap dia bersabar. Apapun yang dia terima tetap dia bersyukur kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ajru khamsina minkum, akan mendapatkan pahala 50 orang mati syahid di kalangan sahabat. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka di hari yang mulia ini, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dimudahkan urusan kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma yuqarribuha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuha min qawlin aw amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ala anfusina tarfata a'yun wa la aqalla min dhalika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.